wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tertunda, kembali pengajian kita di masjid yang mulia ini dapat berlangsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia dari Allah, serta dilindungi dari segala macam bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berada di akhir daripada kitab Bulughul Maram. Di akhir kitab Bulughul Maram ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan atau memberikan sebuah judul dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini pernah dikhatam di Masjid Ar-Raisiyah oleh para ustaz, termasuk Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman dan tiang serta ustaz-ustaz yang lain. Kitabul Jami' niki berisi adab, akhlak dan zikir beserta lain-lainnya. Nah, untuk bab yang pertama niki diberi nama dengan babul adab. Nah, diawali dengan bab adab. Jadi bagaimana cara kita bergaul dengan sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sekali antara kita para kaum muslimin. Namun sebelum kita mulai, jamaah sekalian, ada beberapa hal yang ingin sampaikan karena nanti ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan dan kebetulan pertanyaan yang kedua niki juga hampir sama masuk ke WA terkait dengan pernikahan, dan cukup lama mungkin pembahasannya karena banyak yang harus kita jelaskan dari pertanyaan tersebut. Nah, jadi kita hanya mengkaji beberapa hadis yang berkaitan dengan Kitabul Jami' niki atau bab adab pada malam hari niki. Hadis yang pertama, jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang Islam atas orang Islam lainnya yaitu 6. Jadi kewajiban atau hak si harus terpenuhi sesama muslim niki ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hukumnya sunnah. Ente berdayat barang semeton jari ente si Islam. Nah, sunat hukumna ta memberikan salam, dan yang memulai salam itulah yang lebih baik. Dan hukum menjawab salam itu sendiri adalah wajib apabila kita perorangan, okay? Nah, ente dalam majelis marak niki hukumnya fardu kifayah, dalam arti cukup 1 atau 2 orang yang menjawab, wah selesai. Dalam arti wah ndek nara ite niki salah. Lagu en ite na khitab mesak-mesak te assalamualaikum, wajib hukumnya terjawab ya waalaikumsalam sendek-ndeknya. Tetapi lebih utama kalau ditambah dengan waalaikumsalam warahmatullah atau wabarakatuh, semakin lengkap. Jadi sini salah sikit kan kewajiban teh sebagai atau hak teh sama muslim. Terus yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu.
dan apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jadi anda undang ita entah ino acara napi jua ampun dek nara uzur ta nah sino anda bau hadirin ya jamaah tiang gah wabil khusus le masalah walimatul urs yaitu acara akad nikah ya nah atau acara selamatan nikah niki sebagian besar ulama mengatakan fardu ain. Nah jadi anda uzur usahayanglah untuk datang tak sampai salah ya kecuali ente uzur nah tidak mendengar masalah sehingga ente uzur karena setiap uzur niki apapun diperbolehkan oleh agama untuk kita meninggalkannya. Nah, dan ketika hadirin undangan niki kalau bisa dendek terpilih kasih ya. Nah dalam arti ndak ketika dengan sugi ngundang ita becat ita datang en semeton jari sindek nara malas ita naniki salah harus tepada yang jamaah sekalian karena si sebut niki kan hakul muslim alal muslim ini kan hak muslim atas muslim lainnya dek nara nyebut ya medayangi antara kaya dan miskin. Jadi harus tepada yang doang tante usaha untuk madayang ya ndak sampai bedayang ya. Wa idza stansahaka fansahu dan apabila ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Nah ini arak semeton jari ente beriang masalah karena itu hidup niki ndak terluput lekan masalah jamaah sekalian ya ndak terluput lekan masalah ya. Nah jadi ketika ni arak semeton jari ente beriang masalah ampun ngendang nasihat ele ita nah usahakanlah untuk memberikan nasihat tentu dengan nasihat yang baik yang membawa kepada kebaikan ndak tanya dengan mengambil jalan pintas atau nasihat-nasihat yang justru semakin membuat orang tersebut semakin susah. Nah, jadi terbiahin nasihat-nasihat si sekiranya mau ngelonggarang masalah atau mau menyelesaikan masalah niki. Terus wa idza atasa fahamidallah fashammithu dan apabila ia bersin bahasa ante baksing lalu ia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah fashammithu maka ucapkanlah kepadanya yarhamukallah. Nah jadi makna ini makna tasmid yaitu mengucapkan kalimat yarhamukallah. Cuman arak syaratnya ampun sunatang itu nyebut yarhamukallah ketika dengan si baksing niki mengucapkan alhamdulillah. Berarti kalau orang yang bersin terus ndek anda mengucap alhamdulillah tentunya ndek na sunatang ita ngena yarhamukallah atau doa yang ya. Karena hadis ini jelas sebutnya fahamidallah. Nah, maka ia memuji Allah. Nah, usaha yang ente baksing niki ndak sampai terlupa membaca alhamdulillah. Ampun temu doa lekan batur silua yang akan mengucapkan kepada kita yarhamukallah. Selanjutnya wa idza maridah fa'udhu dan apabila ia sakit maka jenguklah ia. Ini termasuk salah sikit kan hak teh sesama muslim atau kewajiban teh sesama muslim. Ini arak semeton jari ente si sakit, nah ini usaha yanglah untuk menjenguknya. Dengan tentu dengan aturan-aturan yang ya. Nah, jadi ndak lawan tenjenguk dengan sakit malah membuat orang bertambah sakit. Bermaksud yang misalnya ketika kita menjenguk dengan sakit surne tendoa yang ya ndek telegerin ya ndek ditagetin ya atau terjenguk ya le waktu-waktu si yakin itu ndek na istirahat dan menjenguk orang yang sakit ndek na kanggo suwe-suwe ndek na kanggo nah, jadi tidak boleh berlama-lama karena ia butuh istirahat. Yang terakhir yang keenam wa idza mata fatba'hu dan apabila ia meninggal dunia atau ia wafati maka ikutkanlah jenazahnya, maksudnya antarkan jenazahnya dalam arti nah terlaksana jenazahnya mulai lekan memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Nah sini salah sekian lekan sinam lekan hak sesama muslim. Nah, jadi si pertama jamaah sekalian ente berdait sampai yang salam ente undang itu penuhi undangannya ente meminta nasihat kita nasihati ia apabila ia bersih lalu ia mengucap alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah ente sakit terjenguk ia ente bilinang atau ne mate nah hino te antar jenazahnya.
Nah ini termasuk tentunya bagian lekan adab tu sebagai sesama muslim, ya. Nah, lebih-lebih jamaah sekalian lek saat niki luwek jamaah te simuk musibah, terutama musibah banjir, musibah gunung meletus. Nah, ini anda ndak tebau bantu yang ngadu materi, nah usahakanlah untuk mendoakan agar mereka diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman apapun yang ditimpa oleh orang mukmin ini yang wajib kita yakini itu semua adalah baik, okay? Nah, jadi ndak merasa berukna kena musibah batur te sielek kena banjir atau gunung meletus terus kita merasa bahwa mereka itu dibenci oleh Allah. Belum tentu jamaah sekalian, ya. Karena musibah niki menimpa orang mukmin niki jatuhnya sebagai rahmat. Nah, kecuali kalau yang ditimpa musibah itu orang yang suka berbuat maksiat. Nah, ini musibahnya arane berupa azab. Karena itu dengan mukmin niki marabasan Nabi enta ajaban li amril mukmin. Jadi perkara orang mukmin itu sangat menakjubkan. Nah, jadi fa inna amrahu kullahu khair. Maka sesungguhnya semua atau urusannya itu semuanya baik. Dan harap dan bagus. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu bagi seorang pun kecuali bagi orang beriman. Nabi maksudnya ampun naranin selepu urusan teniki bagus. In asabathu sarra syakara fakana khairal lah. Apabila ia ditimpa atau ia mendapatkan suatu kelapangan lalu ia bersyukur, maka itu suatu kebaikan baginya. Biang ni nikmat, selamatang ni telekan bencana banjir, bencana gunung meletus, syukur itu. Nah, biang ni nikmat berupa rezeki, berupa kesehatan, syukur itu. Manfaatang tu untuk hal-hal yang baik. Nah, ini mau itu puhale. Ini ruan bagusnya perkara dengan beriman niki. Sebaliknya jamaah sekalian, wa idza asabathu darra sabara fakana khairallah. Dan apabila ia ditimpa suatu musibah, suatu kemudaratan, lalu ia sabar, maka itu juga kebaikan baginya. Nah, jadi ande semeton jarin te si ujina si banjir, ujina si gunung meletus niki, terima na ya dengan sabar, maka itu satu kebaikan baginya. Bahkan salah sikit lekan pertanda Allah ini cinta le panjakna jamaah sekalian adalah diujinya hamba itu terlebih dahulu dengan berbagai macam ujian. Dalam salah sikit hadisnya Nabi SAW bersabda, inna izzamal jaza ma'izzamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala itu sangat tergantung seberapa besar ujian yang diberikan. Semakin belik ujian beang naita, semakin belik pahala yang kita dapatkan apabila kita bisa bersabar. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalah, dia akan mengujinya. Idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai satu kaum maka Allah terlebih dahulu mengujinya. Nabi tujuan Allah menguji ya, nah agar nyata bagi Allah apakah dia itu sabar atau tidak, apakah dia itu menerima atau tidak ujian yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena itu Nabi melanjutkan, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus suh. Barang siapa yang ridha, menerima dengan apa yang diujikan Allah kepadanya, ujian ya si sakit sabar, ujian si banjir, ujian si gunung meletus, ujian si berbagai macam permasalahan, sabar ya. Nah, falahur ridha, maka baginya ridha Allah, dan ridha Allah itu adalah surga. Sebaliknya jemaah sekalian, waman sakhita, barang siapa yang marah, sili ya, menerima ujian Allah, ujiannya ya dengan kemiskinan ngome ya, ujiannya dengan sakit ngome ya, dan terima, ujiannya ya dengan musibah banjir, saya nasili. Nah, sino falahussuh, maka baginya murka Allah, dan murka Allah itu tentunya adalah neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jadi salah sikit lekan tenda Tuhan ini nganganita ujina itu. Nah, jadi yang itu ujian si Allah ini pertanda Allah cinta kepada kita. Nah, bahkan dalam hadis lain sebutnya
wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, ya. Nah, barang siapa yang dikehendaki Allah dengannya suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Nah, jadi tidak terberanggapan musibah ini sebagai pertanda Allah marah kepada kita. Ndek ne marah niki, ya. Kita wajib husnuzon kepada Allah. Apapun yang diujikan Allah kepada kita itu harus kita terima dengan penuh kesabaran, ya. Nah, ndek tekanggo sampai gen sili marakun sibru niki kan ende terima niki, maka kita akan mendapatkan murka Allah. Hadis yang kedua jamaah sekalian, wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qol, dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Nah, jadi wah sahabat niki arane Nawas bin Sam'an berketuan oleh Rasulullah napi aran kebaikan ini napi aran dosa niki. Jadi faqala, maka Rasulullah menjawab, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti. Yang pun sangat utama yang siaran akhlak niki jamaah sekalian, adab sebelum ilmu. Nah, lebih didahulukan adab daripada ilmu. Lon luwek dengan berilmu lagu sopan santun ndek nara ndek ne bagus niki nggih. Nah, jadi harus seimbang. Bahkan anda butuh ujuluan dulu adab. Karena era si paling berat timbangannya adalah husnul khuluq li hari kiamat jemaah sekalian. Bahkan Nabi ente sendiri diutus oleh Allah li utammima makarimal akhlak. Ya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Bahasa Nabi ente, hanya saja saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang pun suruh kita berusaha untuk bergaul dengan sesama muslim itu dengan akhlak yang baik. Salah sikit hadisnya Nabi ente pernah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Maksudnya ndak kita takwa itu hanya ke waktu enten dengar pengajian doang, ya. Nah, lembembe bare si terjerak pengajian tetap kita takut tiba Allah Subhanahu wa taala, tetap kita takut gawe maksiat. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Maksudnya si bilang jelo angkun tewah terlanjur gawe dosa niki, usahayanglah untuk melakukan berbagai amal kebaikan, baik itu yang fardu maupun sunnah, dengan harapan dosa yang telah terlanjur kita lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan baik niki. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat, ya. Nah, terus si terakhir si sunnah Nabi itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan bergaulan yang baik, dengan cara yang baik. Ngumbang kunta pergauli seseorang itu dengan cara dan tingkah laku serta tutur kata yang mana kita sendiri senang apabila diperlakukan seperti itu. Nah, jadi sangat isinya mulia siaran husnul khuluq niki. Bahkan salah sikit si sebutnya sebagai penyebab orang masuk surga itu, yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq, ya. Jadi takwa kepada Allah dan budi baik, budi pekerti. Nah, jadi terus dosa niki napiaran dosa wal ithmu ma haka fi sadrika, dan dosa itu adalah sesuatu yang terasa di dalam dadamu, arak gerakan arak perasaan di dalam hati ente. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak ingin bahwa itu diketahui oleh orang lain. Nah, ini tanda ente gawe dosa, ente kenting gawe suatu perbuatan. Nah, terus khawatir itu tahu isi dengan lainan perbuatan teno dosa wah niki, ya. Nah, jadi ndak te ragu-ragu hino berarti si gawe teno merupakan sesuatu yang salah. Karena ente melakukan sesuatu yang baik ndak te mungkin genet merasa takut ne tahu isi batur luwe. Pasti itu no bahkan merasa atau berusaha untuk menjadi contoh, ya. Nah, lihat dengan luwe. Nah, ini termasuk adab te doang jamaah sekalian, ya. Nah, jadi adab te adalah
bagaimana kita itu berupaya bergaul dengan sesama manusia itu dengan pergaulan yang baik. Hadis selanjutnya yang terkait dengan adab. Ini sering mungkin terlakuang. Lagu ndak tersadarin jamaah sekalian. Hadis niki diriwayatkan dari siapa? An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas. Apabila kalian berjumlah 3 orang, jadi misalnya kita kumpul dengan teteluh, fala yatanajasnan dunal akhar, maka jangan saling berbisik 2 orang itu tanpa mengikutkan yang lain. Misalnya tokol sida dengan deteluh, ndak ada bepesek barang batur si samping dan niki, atau misalnya sida lek sedih ndak ada besek bantur dek tanpa ada miluang si sekek barang dahino, karena dikhawatirkan tersinggung ya lawan, walaupun dek terausin ya. Ini adab ajar itu si Nabi ente ya ponene hatta takhtalitu binas, sehingga kalian bercampur dengan orang banyak. Jadi dek ndak tersampai melakukan hal niki. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, sebab bahwasanya yang demikian itu akan membuatnya sedih. Ini ya sedih dengan sindek tetenya niki ya. Nah kumbeknya karena bisa jadi lawan ndak ne timbul suzon lelek dengan ni bisikan ne. Nah ndak yang merasa diri nate terausin. Niki adab jamaah sekalian ya. Nah yang pun pinang bab ini judulnya babul adab ya. Selanjutnya terkait dengan adab masih, wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Jadi janganlah menyuruh bangun seorang laki-laki dengan seorang laki-laki yang lainnya dari tempat duduknya, kemudian ia duduk padanya. Nabi maksudnya misalnya ada dengan tokol lek masjid atau lembe suruh teh dengan uras ampo ita tokol lek tono. Nah ini ndak terganggu nggih. Nah jadi ndak sampai marak niki jamaah sekalian. Misalnya laun lek salat Jumat misalnya kan, nah jadi arak dengan wah ngune lek julu wah. Nah kecuali lek julu lek driki kan biasa dengan tuak-tuang ya, wajar karena laun tujuannya nolok dengan si berilmu. Lek kemudian imam niki ketika ada kesalahan imam kan maulah yang negur ya. Nah lagu en misalnya lek sebelah tono en wahara dengan tokol berjulu ndak tersuruh dengan uras ampo ita tokol lek tono. Nah ini bagus niki, bahkan ita siwahani kanggo ita bertahan, jadi ndak tebeang kecuali anak beci kan dek nanu kan. Nah jadi enara ita ni kau berjulu tokol wah ngusaha yang sap pertama lekan masih awal terdatang nampak narak dengan nyuruh ita bau ndek temele niki nggih. Nah jadi kumbene karena keutamaan le kan sap pertama niki nggih. Nah nggih masih ndek mana ndek masne haram nggih, nggih ndek masne haram nggih. Lagu anda bau ini termasuk adab nggih. Nah jadi dendek teh gawe nggih. Nah jadi dendek teh sampai karena menyakiti. Nah ini merasa disakiti dengan ini itu berdosa jadi nggih, jatuh sebagai sesuatu yang haram nggih. Nah ene merasa tersakiti dengan nah lagu ene rede dengan ini kan dek jadi nggih. Nah ene rede dengan apalagi misalnya si gen nyelak ini mungkin dengan si dihormati atau ngumbang atau dengan ini ya hormat lek dengan si nyelak ya sino nggih. Nah. Maaf be. Jadi hadis selanjutnya jamaah sekalian, walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi lapangkanlah dan luaskanlah, maksudnya beang dengan tempat silainan dendek teh suruh dengan atau temete tempat silainan. Nah hadis selanjutnya ini terkait dengan adab temakan. Nah bagi yang hadir le Masjid Baitis Salam mungkin pernah mendengar hadis niki nggih. Nah jadi le hadis niki yang ngajar kita adab teh si bekeloran. Nah, mungkin ini sehari-hari anggap teh sesuatu yang jijik, padahal nenten jamaah sekalian nggih. Karena ini Nabi teh sendiri bersuruh. Nabi teh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum tu'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha.
Apabila makan salah seorang dari kalian akan suatu makanan, maka jangan ia mengusapnya dengan tangannya sampai ia menjilatnya atau menjilatkannya kepada orang lain. Mara bahasa ante jamaah sekalian, ente bekeloran ya. Jadi hendak te becat sosok ya iman te sino baik isi tisu atau napi sendek man te delak dulu. Nah, mungkin kelihatannya agak jijik sebenarnya ini perintah lekan Nabi ente. Kumbana tujuan Nabi ente ndek te tahu lun betok berkah makanan iki. Ya, apakah lek bewet si mesiara le iman te untuk makanan si berkah le ite atau ndek. Ini perintah Nabi ente ya, yul'iquha. Jadi dan atau ya menjilatkannya kepada orang lain. Maksudnya tenyuruh dengan delang ite. Tentunya le anak jari ente tau ngumbe sehingga mengharapkan barokah lekan ino nggih. Nah, ini tidak masalah. Atau dengan si lainan ande ndek jiji ya tidak masalah. Karena sino adalah perintah atau anjuran lekan Nabi ente sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi alasannya innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian makanan yang mana keberkahan itu. Nah, jadi lembe kakenan si mendatangkan barakah atau syarat barakah ele ita. Yang pun suruh ita usaha yang ndak tersampai girang bebewet atau ngumbe. Lagu ita kan kebiasaan macam-macam, kadang-kadang luwe sisa-sisa nasi sindane keruan angkun teh. Nah ini kurang bagus. Nah, mengenai adab makan niki lek kita Riyadhus Shalihin luar biasa dua hadis neng ya yang terkait dengan makanan atau napiarana adab makan niki ya Mas Jang ya. Nah, si penting usaha yang setelah tenau niki te amalang hadis-hadis Nabi niki sesuai dengan kemampuan teh. Ndak jadi ndak tercukupang dengan hanya sekedar mendengar tanpa mengamalkannya nggih. Nah, jadi usaha yang terutama ndak terlupa membaca bismillah nggih. Dan ndak terlupa membaca bismillah setelah makan, ndak terlupa membaca alhamdulillah setelah makan. Diet si sering terjadi jamaah sekalian, kita sering memakai tangan kiri ketika makan. Nggih. Nah, kita minum, mohon maaf minum nggih. Nah, ini si sering terjadi, kita sering memakai tangan kiri ketika minum. Padahal jamaah sekalian, hadis selanjutnya Nabi bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Apabila makan salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Nah, kecuali tauzur. Nah, misalnya iman si kanan dek nembu angkat, ya ndak apa-apa teh ngadu si kiri. Nah, ini maksudnya dengan si normal lah, si dek nauzur. Nah, wa idza syariba falyashrib biyaminih. Dan apabila ia minum, maka hendaklah ia minum dengan tangan kanannya juga. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Maka sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Berarti anda nginam ngadui kiri, berarti sama kita minum dengan cara minumnya setan. Betone sering terjadi tenginam ngadu tangan kiri ketika tebegibong. Nah, coba perhatian ya. Karena ide takut botol atau botol iman de sino kena si bekas iman deh pasti ndak ada sengaja bait kebiasaan coba terbuktian atau sering gak terjadi lagu ndak perhatian. Nah, ini ndak boleh dalam arti ente marak niki don demen lo setan karena ikutin te minum cara minumnya itu karena setan itu minum dengan tangan kirinya. Nah, jadi anda terpaksa itu harus ngedu kiri. Nah, misalnya mohon maaf, misalnya kan kita begibong jamaah janggih. Nah, kan biasa ite imante kan garo regi ke. Nah, jadi biasa imante niki garo regi. Nah, biasa bayate marah niki kan ngenodang kuntus baru atau lagi sedotan itu anu baru nomor sedotan kan kena teh kan. Nah, ini takut itu yang kena ya. Nah, ini kan jelas dan bagus karena perbuatan setan. Nggih. Nah, setan minum ngadu tangan kiri. Biasa itu ngedang teh. Nah, anda terpaksa itu harus ngadu sini karena itu takut. Nah, ini cukup terbantu sini kin. Dan bangun balik. Nah, ini dia tengah tangan kiri arane karena wahara milu berperan tangan kanan teh. Nah, walaupun dia tersentuh ya. Lagu si kebiasaan si sering terseriuang adalah marak niki doang. Okay? Nah, ente begibong terutama ya. Nah, karena ente dalam keadaan biasa mungkin dek atau masih teringat. Nah, lagu yang dalam keadaan tertentu entah keseringan itu lupa. Seringan itu ngadu ima kiri. Nah, jadi itu usaha yang setelah dengar hadis niki terpraktikkan ya jamaah tiang ketika terbegibong
piran je terbegibang hendak tersampai nginam ngadu ima kirin teh, karena ente nginam ngadu ima kirin teh berarti kita mengikuti caranya setan, ya. Nah, terus adab selanjutnya adab angkun teh si nyampeang salam. Nah, ini sebutnya masih si nabi teh. Nah, jadi nabi teh liyusallimas saghiru 'alal kabir. Hendaklah orang kecil itu memberikan atau mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Wal marru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan atas orang yang duduk. Ndak kebalik lawan ke? Nah, jadi dengan si tokol inong ngucap salam, itu sileka ndak tengucap salam. Nah, kadang-kadang lawan si kita merasa nu itu sileka ndak tengucap salam, dengan si tokol ngucap salam. Nah, ini kurang bagus. Wal qalil 'alal katsir, dan yang sedikit atas yang banyak. Jadi dengan si sekejian sino ngucap salam tiba dengan si luwean. Le dalam riwayat Imam Muslim, warraqib 'alal mashi, dan orang yang mengendarai atas orang yang berjalan. Misalnya kita lihat atas motor, arak kita dengan leka. Nah, itu si anjurannya terlebih dahulu mengucapkan salam. Nah, ini adab-adab si mungkin sering itu nah piarana ngelaliang ya jamaah sekalian ya. Nah, sering itu ngelaliang ya. Nah, barang balak nih jamaah sekalian, ndak tersampai ngucap salam terlebih dahulu dengan non muslim, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang yang tidak seagama dengan kita, dalam arti dengan kafir lah, dengan non muslim. Ini hadisnya juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bahasa Nabi telah hadis niki, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan engkau memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi nanti berdait, misalnya beda yang itu sahabat dengan Kristen, atau beda itu sahabat dengan Bali, ndak itu berjulung assalamualaikum, salah itu, karena Nabi ente bala itu, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Nah, walaupun dia sebut dengan Hindu, tetap doang masuk elektronik karena dia orang non muslim. Bahkan sebutnya si Nabi ente, wa idza laqitumuhum fi tariqin, apabila kalian menjumpainya di jalan, fatarruhum ila adyaqihi, maka desaklah mereka sampai tempat yang paling sempit. Ngonolah ukurannya ini. Jadi dalam arti dendek te pejuluk mulia yang ya. Nah, terkait barang hal ini biasa jamaah sekalian, akhir Desember atau parak-parak hari Natal timbul malik masalah. Tapi masalahnya perbedaan pendapat mengenai pengucapan selamat hari Natal ya. Memang ini teradat kaitannya dengan adab juga. Nah, toleransi dalam Islam sangat isinya terkenang itu. Cuman menyangkut akidah, nah hati-hati ya. Memang luwe ulama membolehkan mengucapkan selamat hari raya Natal, bahkan MUI ngenendah ya. Nah, jadi alasannya sino hanya sekedar ucapan ngeneng ya. Nah, lagu luwe ndekna sekejik masih, bahkan luwean ulama, bisa saja lebih banyak ulama yang tidak membolehkan karena ini menyangkut akidah. Natal itu ibadah ini. Tiang pribadi memilih yang tidak membolehkan. Sekali lagi, tiang pribadi memilih yang tidak membolehkan karena tiang khawatir tidak tahu jaga perasaan teh. Ridho itu ibadah ini kan salah. Jadi nah, jadi benar sih kelebihannya tengucap hari raya Natal timaran bagus ya, bagus bersahabat silahkan. Cuma nenoh menyangkut akidah kita harus lebih berhati-hati. Laun ucapan teh ya, ragu itu apakah ini boleh atau tidak? Kan salah itu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Nah, jadi yang teragu no dendek tinggal lang sih ngeraguang itu tiba sindek ngeraguang itu sarian dendek teucapang ya. Nah, walaupun Arab para ulama yang membolehkan karena sebutnya siang tidak boleh itu adalah Natal bersama. Kalau sekedar mengucapkan hari Natal tidak apa-apa. Lagu le kitab-kitab fikih si sempat bacaan tiang bedang ya syarat-syarat kan. Nah, lalu ketika ada orang yang mengucapkan selamat hari Natal ridho ya demen ya ibadah dengan ini ini bermasalah lu akidah teng ya. Nah, tiang sendiri sekali lagi tiang pribadi lebih memilih tidak membolehkan ya. Jadi tiang memilih pendapat yang tidak membolehkan dan tiang anjurkan juga pelungguh kalau bisa dendek wah menyebut selamat hari raya Natal orang-orang Kristen
dalam hal toleransi silahkan kita toleransi dalam arti saling menghormati, dendek saling sakitin. Nah lagu enoh berkaitan barang masalah anu niki dendek tersampaikan membarana milu-miluan lah kan nggih. Nah Natal bersama jelas haram katanya. Natal bersama niki nek bau niki. Nah no Buya Hamka kan isuangnya tidak membolehkan menyebutkan selamat Natal. Nah lagu wah klarifikasi si keluarga beliau bahwa yang tidak dibolehkan beliau itu adalah Natal bersama. Nah lagu kan walaupun klarifikasi si napiarana anak cucu beliau, tapi dia tahu belum klarifikasi apakah benar atau salah kan kita tahu dia berita anu niki luan sindan anu kan. Nah jadi untuk berhati-hati lebih baik tidak usah sudah mengucapkan selamat hari Natal, apalagi masalah tahun baru niki tengikut-ngikut caran dengan milu tahun baru dah dembeli trompet dembeli dehura-hura malam-malam dong sarian kelam tahun baru niki terisi dengan istighosah le masjid niki tembaca selawat istighfar cuman dendek terniatang ya kita memperingati tahun baru karena kita wah bedang tahun baru Mesa arane tahun baru Hijriah. Nah jadi sini tahun baru masih ndek tahun baru ente. Nah seandainya tebele ngaraang napi-napi ya silahkan cuman niatang untuk menghindari maksiat. Ampun ndak nih sampai luian batur sugul gawe maksiat kita ajak dia berzikir. Nah lek malam niki ndak niatang yang memperingati tahun baru, niatang istighosah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak sampai mengikuti cara-cara orang Yahudi dan orang Nasrani atau tahun baru kan biasanya Yahudi apa nanu nggih. Nah wallahu alam nggih. Nah ketik unit yang si banser nggih soalnya niki ilu memang nggih ya jadi angkatkan le berita niki wallahu alam ya ranja berita makin niki luan hoak jadi dak nebulak kanu lalong nggih parane banser niki marah kecewa adanya Islam United aran si ketik niki arane banser kecewa kan wallahu alam dia tetap berita ton dekne kan. Nah jadi luek komen kalau ulama yang datang mereka kecewa, mereka protes, tapi kenapa mereka berjaga gereja? Nah, merangiki jadinya kan, nah permasalahannya. Jadi mungkin arah-arah dalilnya wah ya mesa-mesa nih, nah jadi itu nebu deh, ndek tengumben jaga yang dengan ya. Nah ini te waktu keris keji soalnya jamaah tiang ya belo jawaban-jawaban makin terutama le masalah si napiarana. Nah ini bahkan beliau yang bertanya ini juga menyebut guru ente yaitu al-maghfurullah Bapak Tuan Guru Mustafa lek pertanyaan lekan WA niki cuman niki si pertama julut yang pertanyaan lekan jamaah lek dari lek singadus kene niki nggih. Nah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 10 tokoh agama di lingkungan hanya 3 tokoh agama yang bersedia maju menjadi khatib Jumat. Nah ini Pak Kaling rene nggih. Nah ketika 2 dari 3 tokoh agama tersebut yang selalu maju menjadi khatib Jumat dalam keadaan sakit atau kurang sehat, hanya 1 tokoh agama yang tersisa dan diberatkan menjadi khatib. Pertanyaan saya begini, saya langkah apa yang harus dilakukan tiang kenene nah agar pemuka agama yang 10 ini bersedia maju secara bergantian menjadi khatib. Masalah niki ya tergantung lingkungan pelungguh nggih. Nah, cuman tiang memberikan gambaran terutama elek warga masyarakat pelungguh lek Skarbele nggih. Nah, lek Skarbele baik no Pandai Besi, Pandai Mas Barat, Gubuk Mamben. Nah, mereka itu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dirasa mampu untuk menyampaikan khutbah. Temboyak dengan sempurna ndek tegendayit sama tuan nggih. Nah ndek tegendayit benda Arab ya dengan sempurna justru kadang-kadang itu nyampe khutbah niki si merasa diri te paling berhak niki belum tentu tersempurna malah salah itu ketika kita merasa itu paling berhak itu paling bagus salah itu. Nah jadi bau tapi naklah regenerasi. Satu contoh jamaah sekalian le jamaah tiang le sembalun jamaah pengajian atas usul tiang sekarang khotib sudah banyak karena banyak santri, banyak orang yang bisa membaca khutbah
yang ndekne wajib khotib sino apang ne apal rukun khotbah ndekne wah sempurna rukunnya wah sah wah. Cuman ya bahkan ite ente ketika tebeang dengan kesempatan untuk menjadi khotib ini napi nilai positifnya tentu ia akan berusaha menjadi orang baik karena ndekne semel ngene ittaqullah ketika dia sendiri tidak bertakwa. Jadi ini kelebihannya. Jadi anda bau ente merasa yakin orang tersebut mampu walaupun kanak. Elek dalam hal ini munikin ndekne umur sebutnya ya. Elek balik kan luwe kanak. Jadi ustaz doa bahkan luar biasa. Mereka itu lebih pintar dari tiang, tetapi ya Allah sangat sangat peleh itu en ukuran ilmu hino tengah ukuran umur ya ndekne ngeno jamaah sekalian. Nah, jadi ene wah berilmu terus riuang teh akhlaknya bagus, manfaatan ya jadi khotib. Nah, ndak karena itu merasa karena itu tua terus berilmu si tayit panang diri teh anggap teh dengan si anu lah no remehang teh dengan. Nah, ini kurang bagus. Jadi nasihat yang sekedar nasihat det yang dalam arti belajarlah lekan be kampung-kampung sih memanfaatkan orang-orang yang kiranya layak untuk dijadikan khotib menjadi khotib. En marak misal 10 tokoh agama sebut neletene arak telu marak si beru lon tahu teluk neno sakit saya jadi khotib malik dengan boyak lek luar belum tentu na bau dengan. Nah, jadi usaha yang lah layak yang sebenarnya berhajat nyampiang niki lalu karena niki makin arak pertanyaan marak bapak Sohdin teh beliau wah secara kan wah uzur wah ben terlalu sering wah nyampiang ya bergiliran wah kuringan ya. Nah, yakin tiang marak pelungguh-pelungguh yang sudah tua niki bahkan senang ya ini arak bunggen tia marak ite tiang lain tiang jarak ngotbah setelah almarhumullah meninggal dunia Bapak Tuan Guru Mustafa lekan sini tiang jarak ngotbah tiang lek. Nah, jadi ada beberapa alasan tentunya nyuruh ite nggih untuk berhenti. Napi tujuan teh jarak bukan dek temeleh nggih. Nah, itu memberikan kesempatan kepada khatib-khatib atau semeton jari si lainan nggih. Si anggap teh tahu lagu sih no sekali lagi ndak kesembarang si bayang de ngotbah ndek pilihan ya lon peleh tadah jadi ndek tok rukun nepi kan salah jadi nang ya pilihan juluk si mampu ende seriuan jamaah sekalian elek karang pule telembel no yang ndek nilai latihan khotib niki lek mimbar mesak-mesak ni sendek man Jumat suruhnya batur sebagian denger ya nggih. Nah latihan itu no ndek ayib ini latihan tujuan teh ampok ndak ne gerger waktunya si nyampiang. Jadi ketika ndek ne salah jul nyampiang khotbah niki. Jadi sekali lagi usaha yang manfaatan jamaah si wahbau nggih. Nah. Terus pelanjut. Nah, ini sebenarnya masih sesuai waktu ini? Hah? Ada. Ini ya kena belo sebenarnya jawabannya karena ya kebetulan arak niki masih pertanyaan yang sama niki don't heran tiang ada WA masuk arak le pelungguh niki apa hukumnya ketika seorang hadir dan menjadi saksi pernikahan tetapi keadaan mempelai perempuan sudah berbadan dua atau hamil, mohon penjelasannya. Nah lengket le WA niki ada juga pertanyaan seperti niki. Assalamualaikum, apa tiang berketuan masalah hukum nikah orang yang hamil di luar nikah kan ada kaitannya kan. Nah jadi napi ini bahkan di sini sebutkan arak si berpendapat bahwa hukum nikahnya tidak sah, pendapat si lain hukumnya sah lagu ndek mana bau berdayat nasabnya tipe dengan tuaknya. Nah lagu tiang mau penjelasan lain lekan al-maghfurullah almarhum bapak bangkat maksudnya bapak Mustafa nggih kenene nggih ini kentingna bapak bangkat bapak Mustafa kenene hukum pernikahan sah kance kanggo yang bait nasab tipe dengan taune syaratnya harusnya lahir 6 bulan lebih sekejap setelah pernikahan nunasang dalil si telu pendapat tiki kance mun bawa pak de sampai yang lek pengajian umum. Nah kan sama kebetulan niki anu redaksi pertanyaannya cuma lihat ini kan masalah hadir dan di sini masalah sahkah pernikahan orang yang hamil di luar nikah niki ini ente jelasan dengke nebuk lengkap karena ia butuh dalil niki ya. Nah jadi harus yang jelasan dalilnya dan ini andai terjadi lon mohon maaf mudah-mudahan jajolengan le jamaah tele ini kan molah sih deh bagaimana aku nda bersikap apakah dia hadir atau nda ngombe hukumnya ngombe akibat lekan
anak si lahir niki setelah niki. Nah terus karena luak masih si berpendapat dengan si hamil duluan terus akad nikah lawan wah lahir anaknya wajib nikah ulang nih niki pelah niki. Nah ini kita jelasan jemaah nggih. Ini dia nara istilah nikah ulang niki. Nah lagu ente jelasan niki waktu. Nah jadi kan dia puas lawan sekejik lalu ya. Belum tentu temu ngulangi malik. Wah lengkap jawabannya lek deriki sampai lekan kitab fikihnya, lekan ayat Al-Qur'annya wah siapa yang untuk jawabannya. Nah jadi ampun TPD lebih paham. Nah insyaallah jemaah wah sarian teh sampai lek pengajian berikutnya karena ini sangat-sangat penting jamaah sekalian. Banyak terjadi lek semua kampung, mohon maaf, semua kampung hampir ada saja kejadian seperti niki. Jadi ampun tahu bersikap apakah kita boleh hadir atau tidak dan bagaimana hukum terutama sekali lalu status anaknya niki. Seandainya dia anak zina, napi hukum yang terkait dengan ini kan ini berat nggih. Nah dia nak kanggo jadi wali lekne, dia nak kanggo no tiba na masalah waris tiba na bertuku kebalik malik, tiba na tulah kampung masalah warisan. Nah, masalah bagaimana dengan tua itu harusnya menerima nanti kalau anaknya itu lahir kurang lekan 6 bulan walinya hakim. Nah jadi ngumpang kunten jelasan dengan tua itu pun ndak nih sampai dia nerima karena ketika nikah ya si bapak itu kan jelas dia sah. Nah mana nikih ya. Nah, jadi gambarannya ampunnya lebih jelas jemaah wah deh insyaallah. Nah ya. Nggih. Kebiasaan Ya. Jadi arah setiap merebut dulu dari kiai lah kan. Nah setiap bersihan darah laporan. Nggih, kak jemaah terbahas nggih. Nggih. Jemaah teh nggih. Nah jemaah nggih. Nggih. Namulah teh jadi sekali. Nggih. Niki ada pengadengan dengan Bapak Kiai Diki. Nggih. Bahwa pengadengan masyarakat tentang minyak guru jemaah 6. Oh, nek mine guru nggih. Nah, bagus nggih. Nggih. Nah, jadi lawan nggih pilihan ban usahayang untuk napirannya disepakatin dulu nggih si masyarakatnya nggih. Nah, nggih. Lawan karena jamaah sekalian nggih. Ya hino si susah teh. Jadi ketika dengan si hamil duluan kan izin ini wajib jarine. Ini masalahnya. Nah, ini mungkin guru Ayub lebih sering tahu nih wah masalah niki kan dia khawatir. Lagu mungkin lu ndak mesa beliau doang nau sindek masih lainan deman kan jadi harusnya nau si lainan masih jadi ndak merasa tersinggung atau ngumbelon ketika netendengin izin. Nggih nggih bagus niki nggih 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 mampu nggih dengan lisan. Ini. Oh benci perbuatan ini, ini kene. Nah jadi niat benci perbuatan ini kan mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Lagu ingetang si ketelu ni wa dzalika adaful iman ini kan dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Marak misal arak dengan minuman keras. Nah itu ndak training nyegah ye si anu teh tebala mudarat tele itu apalagi tengah duima ndah. Nah itu lemah misalnya. Nah ngombe angkon teh benci perbuatan iki. Dia ndak benci manusia neh, berbuatannya benci. Karena manusia ndak tekanggo benci karena dia berkemungkinan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini benci, nggih. Nah nggih dalam angan benci pegawaian iki nggih. Nah termasuk salah sikit lekan beramar ma'ruf ya dengan lisan itu adalah melalui menjadi khatib nggih. Nah jadi marah niki dah nah jemaah wah insyaallah teh ya wah selesai masalah niki karena kebetulan pertanyaannya sama nggih. Nah ini wah waktu isi wahara nggih. Nah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashhal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaika wa husnal dhanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.